Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqul qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Al-ayah ay tamimil ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahallallahu tariqan ilal jannati. Al-hadis wal ma'na sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada guru kita Ayahanda Ustadz Fahri beserta sekeluarga, marilah kita doakan bersama-sama semoga guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur yang berkah, ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pada seluruh jamaah pengajian Mushola Al-Ihsan, bapak-bapak, adik-adik sekalian, semoga langkah kita dari rumah menuju maqalah yang mulia insyaallah, setiap langkah kaki kita dihitung ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini, ke mushola ini. Yang pertama kita akan atau sudah melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam yang mukallaf, yaitu sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan ke acara taklim, yang mana dua ibadah ini yang sangat luar biasa. Karena dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya ada dosa-dosa, ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh puasa, ada dosa yang tidak bisa dihapus bahkan oleh berangkat haji ke tanah suci. Ada dosa tersebut masih ada, masih nempel di badan kita. Namun dosa tersebut hanya bisa dihapus oleh thalabul ilmi atau taklim. Makanya kekuatan taklim ini sangat luar biasa dibandingkan dengan ibadah haji itu. Bukan berarti ibadah haji tidak penting atau tidak wajib, tidak. Tapi alangkah luar biasanya pahalanya thalabul ilmi, pahalanya mengaji, sehingga ada satu dosa yang bisa tidak dihapus oleh ibadah haji sekalipun, tapi bisa dihapus oleh thalabul ilmi. Dari itu marilah kita, yang mana waktu kita yang sempit, waktu kita yang disibukkan oleh kesibukan kita selama 1 minggu, kemudian di mushola Al-Ihsan ini dilaksanakan pengajian seminggu sekali. Ini adalah kesempatan buat kita untuk mencari ilmu, diniatkan untuk menggugurkan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan minal mahdi ilal lahdi,
sejak dari buayan sampai ilallah sampai kita mati. Berarti di situ tidak ada batas wajib umur. Meskipun sudah balik, meskipun sudah rumah tangga, meskipun sudah tua, kewajiban menuntut ilmu tidak akan selesai sampai kita mati. Semoga kita semua yang ada di sini diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ila nur, dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah sampai pada zaman ilmu tauhid. Para jamaah sekalian, kemarin di jadwal Pak Ustaz tadi mohon maaf karena keluarga diberi cobaan sakit ya dia. Satu keluarga, istri dan anak-anak. Kebetulan waktu itu subuh anak lagi asmanya kambuh sampai biru, nggak mau ditinggal. Akhirnya kita mau jadi pijit, nggak mau ditinggal, dipijit punggungnya agak ringan gitu ya. Dan gak mau dan minta saya ini jangan pergi gitu, gak tega untuk meninggalkannya. Jadi mohon maaf pada Sabtu kemarin saya tidak bisa hadir. Namun alhamdulillah pada Sabtu sekarang bisa hadir di tengah-tengah para jamaah sekalian. Baik, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai iman. Kita di akhir hayat manusia ditentukan di antara dua pilihan, ditentukan di antara dua kejadian. Yang pertama, mati dalam keadaan membawa iman atau dinamakan dengan husnul khatimah. Yang kedua, seseorang itu meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Ini yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Dan setan yang menggoda kita sekarang ini selama masih hidup, tahap akhir setan misinya adalah mengkufurkan kita. Waktu hidupnya ya setan berusaha membuat kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Terus lalu melakukan digoda, dirayu untuk melakukan perbuatan dosa. Bahkan ketika sakaratul maut, ruh ketika akan dicabut oleh malaikat Israel, setan menggoda pada misi yang terakhir, yaitu mencabut iman yang ada di dalam dada kita. Jadi alangkah pentingnya, alangkah baiknya kita untuk menjaga keimanan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas mengenai babul iman, bab mengenai tentang iman. Qala Tajusubki, Syekh Imam Tajusubki al-Islam mengatakan bahwasanya a'malu jawari wala yatabau illa ma'iman. Perbuatan anggota tubuh kita, amal ibadah yang dilakukan oleh tubuh kita seperti sholat, seperti puasa, dan munggah haji atau pergi berangkat haji, itu la yutabau illa ma'iman, tidak dihitung kecuali dengan iman. Jadi dasarnya pokoknya adalah iman. Kalau sholat kita ingin dinilai oleh Allah, pertama harus iman terlebih dahulu. Kita pergi ke tanah suci, iman terlebih dahulu. Kita melaksanakan puasa, iman terlebih dahulu. Buat apa sholat, puasa, pergi ibadah haji, namun hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya adalah sia-sia. Tidak dinilai. Makanya di dalam kaidah ilmu fikih dikatakan syarat melaksanakan sholat adalah pertama, syarat wajib adalah Islam, beriman terlebih dahulu.
Syarat wajib melaksanakan puasa Islam. Syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah Islam terlebih dahulu. Beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pokok kunci utama untuk agar amal ibadah anggota tubuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan iman. Itu yang pertama. Wal imanu tasdiqul qalbi. Yang namanya iman adalah hati ini membenarkan. Hati membenarkan wala yutabaru illa ma'aqala qudhi bisyahadataini, dan membenarkannya hati tidak dinilai kecuali harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti penting ini. Lisan mengucapkan dua kalimat syahadat penting untuk mendorong hati kita yang membenarkan bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita percaya kok sama Allah. Kita percaya bahwasanya Muhammad adalah nabi. Itu tidak cukup, ternyata harus yang namanya at-talaffuz diucapkan. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, penting mengucapkan dua kalimat syahadat. Perlu dituntut oleh kita. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan artinya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lisan mengucapkan, hati membenarkan. Itu yang kedua. Wa taqala Nawawi fi Syarh Muslim. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan bahwasanya ittabaqu ahlus sunnati wal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin ala anna man amana bi qalbihi wa lam yantiq bi lisanihi ma'a qudrati kana mukhalidan binar. Bahwasanya telah sepakat ahlu sunnah, para muhaddisin, para fuqaha, dan para ahli mutakallimin, para ahli ilmu tauhid, bahwasanya orang yang di dalam hatinya beriman kepada Allah, namun walam yantiq bilisanihi, tidak diucapkan oleh lisannya, ma'a qudrati, sedangkan dia itu mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut, bahwa mukhallidan binar, tetap dihukumi kafir, tidak sah. Berarti mengucapkan dengan lisan penting. Ini adalah berarti menurut jumhurnya ulama. Namun ada memang dalam kitab Jauhar Tauhid yang mengatakan cukup di dalam hati ada. Tapi ini adalah untuk orang yang masuk pada agama Islam. Namun kita yang muslimnya adalah turunan, orang tua kita muslim, kakek-kakek kita muslim, kita sejak kecil sudah muslim, tidak tanpa harus, tidak disyaratkan harus mengucap pun, itu sudah sah otomatis. Namun bagi orang yang dukhulul Islam, masuk dalam agama Islam, penting yang namanya at-talaffuz, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah dibenarkan oleh hati, itu ya, jadi penting. Kemudian dan ketahuilah bahwasanya disyaratkan dalam mengucapkan dua kalimat syahadat menggunakan kalimat asyhadu. Tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain, atau tidak menggunakan asyhadu. Misalkan hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak cukup. Meskipun inti dari kalimatnya sama, mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Namun beda dengan syahadatain, menggunakan kalimat asyhadu, saya bersaksi. Artinya saya membenarkan
dan saya meyakini. Nah, ini penting kalimat asyhadu. Jadi tidak cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus dipadukan, harus diawali dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ketika mengakui Muhammad adalah sama menggunakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Hanya dalam pernikahan itu biasanya kita dibimbing semuanya. Ayo, marilah bersama-sama kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu ya, aneh itu ya. Dalam pernikahan penting, kenapa? Dikhawatirkan kita ini nggak sadar ternyata kita itu semuanya sudah keluar dari koridor Islam. Cuma kita nggak sadar. Dan banyak yang nggak sadar ternyata kita ini sudah keluar dari agama Islam. Makanya penting mengucapkan dua kalimat syahadat. Dibimbing oleh seorang yang menikahkan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Kan seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama pengantinnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar pernikahannya diridhoi Allah, agar pernikahannya sah. Dikhawatirkan laki-lakinya pun menipu gitu. Muslim ternyata bukan Muslim. Tapi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, dia secara otomatis menjadi seorang Muslim. Kemudian wa'lam dan ketahuilah bahwasanya anal iman, sesungguhnya iman secara bahasa adalah percaya ya, percaya. Bahwasanya iman billahi kepada Allah i'tiqadun annahu wahidun. Kita harus mempunyai tekad bahwasanya Allah itu satu. Atau dalam sifat wujudnya apa? Sifat wahdaniyah. Allah itu esa. Ada di dalam Pancasila ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Satu. Kita harus meyakini bahwa Allah itu satu. Kalau dalam ilmu dalam kitab tauhid, Allah itu satunya seperti apa? Dalil aklinya seperti apa? Dalil akli aja dari dalam Al-Quran. Kita mengambil dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakannya bahwasanya Allah ahad. Allah itu satu. Ya, itu dalil naklinya. Kalau dalil naklinya, dalil akal. Dalam ilmu tauhid itu ada dua dalil yang harus kita bahas. Yang pertama dalil nakli, dalil Al-Quran yang adalah tadi contohnya surat Al-Ikhlas. Dalil nakli, dalil akal. Seandainya kalau Allah itu bukan satu, contoh ini ya, misalkan ada Tuhan dua ketika ingin menciptakan alam, seandainya kita sepakat untuk menciptakan satu alam semesta, kata Tuhan yang satu, aku ini makhluk, aku akan menciptakan makhluk, aku akan menciptakan alam semesta. Kata Tuhan yang syarif, kata Tuhan yang satu lagi, oke deh kalau gitu saya juga akan menciptakan. Marilah sama-sama kita menciptakan gitu. Atau tidak sepakat, saya akan menciptakan makhluk, saya akan menciptakan alam, kata Tuhan yang satu yang syarif, saya tidak akan menciptakan, saya tidak setuju. Dan saya tidak akan mengirodahkan untuk menciptakan alam. Maka itu semuanya adalah mustahil. Ketika sepakat untuk menciptakan alam, pasti ada dua tanda di penciptaan. Pasti ada dua tanda dalam penciptaan. Pasti ada tanda-tanda yang mana alam tersebut ada dua Tuhan. Dan itu adalah mustahil. Seandainya berlawanan pun, yang satu ingin menciptakan, yang satu tidak ingin menciptakan, maka itu adalah mustahil. Itu adalah zulmah. Allah adalah satu. Kemudian lahu, tidak ada bandingan siapapun yang bisa membandingi kepada Allah. Bidzati, baik zatnya, wasifati maupun sifatnya Allah, wala syarika lahu fil uluhiyyati, dan tidak ada sekutu bagi Allah
di dalam sifat ketuhanan. Tidak ada sekutu. Wa annahu qadimun lam tida'u liwujudihi, dan Allah itu qadim. Artinya lam tida'u liwujudihi, wujudnya adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Adanya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Gitu ya. Kalau kita diawali dengan tidak ada. Pada tahun 1800 sekian kita sekarang ada, namun pada tahun 1900 saja kita belum ada waktu itu. Berarti kita diawali dengan tidak ada. Nah sekarang bagaimana dengan bumi dan langit? Apa itu kan lebih dulu daripada kita? Itu sama-sama qadim, iya, dahulu, sama-sama dahulu. Namun dahulunya alam semesta, langit dan bumi diawali dengan tidak ada. Makanya di dalam ilmu tauhid dilarang untuk menanyakan maka kapan Allah itu. Dilarang. Nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Orang waktu itu yang menciptakan adalah Allah. Allah yang menciptakan waktu. Kenapa harus ditanyakan kapan? Kalau kapan berarti waktu kan? Tahun berapa? Bulan berapa? Kapan untuk Allah misalkan? Adanya nggak bisa, nggak pantas diberikan pertanyaan kapan Allah ada. Tidak pantas. Kenapa? Karena waktu itu adalah Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan waktu, jangan pernah ditanyakan kapan Allah ada. Yang pertama. Yang kedua, aina, di mana? Berarti menunjukkan tempat. Yang menciptakan tempat adalah Allah. Yang menciptakan ruang kosong untuk ditempati benda adalah Allah. Lalu tidak pantas Allah ditanyakan di mana? Allah yang menciptakan ruang, Allah yang menciptakan tempat, kenapa harus ditanyakan Allah di mana? Tidak bisa. Ya. Kapan? Di mana? Gitu ya. Tidak bisa dipertanyakan kepada tidak pantas dipertanyakan untuk Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabatin, Allah itu kekal. Lantiha li abadiyatihi, maksud kekal di sini tidak ada ujungnya. Tidak akan hancur, tidak akan fana, tidak akan mati seperti kita. Tidak akan tua seperti alam semesta ini. Tidak akan. Ya Allah itu kekal selama-lamanya, tidak akan ada ujungnya. Lantiha di abadiyatihi, kekalnya Allah itu tidak ujungnya. Beda dengan kekalnya alam semesta. Contohnya yang kekal yang diciptakan oleh Allah, ada beberapa makhluk yang kekal diciptakan oleh Allah. Yang pertama adalah surga kekal. Kenapa surga kekal ya? Sudah diirodahkan oleh Allah untuk kekal. Kita masuk ke surga, di surga kita akan kekal selama-lamanya. Berarti surga juga diciptakan oleh Allah kekal. Namun kekalnya surga adalah ciptaan Allah. Kenapa? Karena surga diciptakan kudus atau baru, sebelumnya tidak ada surga. Neraka sama kekal. Meskipun kekalnya neraka, meskipun neraka itu kekal, namun oleh Allah diciptakan baru. Dan dikekalkannya itu oleh Allah. Iya. Kemudian wa akhraja Ahmad wal Hakim, ini adalah fadilah, keutamaan kalimat tauhid. Imam Ahmad dan Imam Hakim mengatakan bahwasanya jadidu imanakum, Rasulullah berkata jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbarui iman. Jadidu imanakum, qila wa kaifa jadidu. Bagaimana, apa maksud
maksud memperbarui iman kita? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qala fa'aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu maksud Rasulullah. Jadi perbaruilah iman kita. Bukan berarti iman yang dulu dilepas, bukan. Maksudnya perbarui iman di sini, iman kita selalu diperkuat, semakin diperkuat dengan satu kalimat luar biasa, dengan Abdul Dzikri adalah la ilaha illallah. Ini adalah kalimat yang bisa memperbarui iman kita. Kita sudah punya iman, sudah sekarang ini punya iman. Namun kita bisa terus memperkuatnya, bisa memperbaruinya dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Setelah selesai sholat, ayo baca minimal 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Ustaz malas saya baca la ilaha illallah cuma tahlil ketika ada yang meninggal doang, lumayan ya. 33 kali. Ya perbarui, perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian hadis yang lain mengatakan innallaha qad harama 'ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diharapkan bagi neraka untuk menyentuh kulit kita. Di sini di tafsirnya adalah kalau misalkan di dalam hatinya ada iman dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun dia misalkan masuk ke dalam neraka, tidak akan kekal di dalam neraka, masuk ke dalam surga. Syukur-syukur kita masuk di dunia hisab gitu ya, tanpa hisab. Kebagian tadi dan kuota itu ya, kuotanya sedikit bosan ya, 70.000 dikali 70. Insya Allah luar biasa. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka bihi, faqala qul la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkanlah aku sesuatu yang dia bisa mengingatkan aku kepada Engkau. Kemudian Allah berkata, faqala qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Itu wasiatnya, wasiat Allah kepada Nabi Musa. Kalau kita ingin mengingat Allah, azkuruka, ya harus mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Wahukia, dan diceritakan, qala sami'tu bi ba'dil asar, kami mendengar di dalam hadis asar, hadis yang berasal dari sahabat dan para tabi'in, anna man qala la ilaha illallah, sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sab'ina alfa marratin, sebanyak 70.000 kali, karena lahu tidaan minan nar, maka orang tersebut akan terbebas dari neraka. Membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000, banyak ya, banyak. Makanya hadis ini, hadis asar ini dijadikan amalan bagi kita semua selaku umat muslim untuk menjalankan yang namanya akaqah subro. Maksudnya ya, akaqah subro namanya membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Akaqah itu buat bekal kita, buat bekal nanti fidaan minanar, untuk menebus diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Yang pertama, terbebas dari siksa kubur. Yang kedua, terbebas dari siksa neraka.
kita udah punya tiket nih buat menebus saya agar tidak masuk ke dalam neraka. Apa? Kalimat la ilaha illallah yang kita baca, namun jumlahnya tidak sedikit, lumayan sebanyak 70.000. Ini yang dinamakan dengan atakoh sugro. Atakoh sugro itu kecil. Berarti ada atakoh yang namanya atakoh sugro. Kalau atakoh sugro mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali. Kalau atakoh kubro membaca surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 100.000. Banyak, makanya dinamakan dengan atakoh kubro. Kalau atakoh sugro ringan. Cuma kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 70.000. Kalau atakoh kubro yang atakoh besar, kalau kubro kan yang dari kata kabir besar, itu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000. Kekuatan dua-duanya sangat luar biasa. Kita harus punya itu. Caranya, kaifiahnya bi ayaqula nawaitu taqarruban ilallah la ilaha illallah gitu ya. Caranya mudah. Cukup sebelum kita membaca kalimat la ilaha illallah, cara menjalankan atakoh kubro mengucapkan gini. Nawaitu taqarruban ilallah la ilaha illallah gitu. Kita niati di dalam hati kita, saya akan membaca zikir atakoh sugro nih, buat nanti biar ada bekal buat di akhirat, bidaan dinanar tebusan untuk terbebas dari siksa neraka. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mulai misalkan di hadis maghrib, nawaitu taqarruban ilallah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dicicil, bukan harus kali sila 70 itu enggak. Dicicil sampai kapan? Ya bebas, tidak dibatasi oleh waktu. Misalkan sehari 1.000, misalkan setiap waktu 200, misalkan ya. Maghrib 200, habis isya 200, habis subuh 200, sampai habis asar 200, berarti kan 1.000 sehari. Berarti 70 hari. 70 hari berapa bulan tuh? 2 bulan setengah. Dalam jarak 2 bulan setengah kita sudah menyelesaikan yang namanya atakoh sugro 70.000 kali. Ya, kan saya itu. Kalau sehari kita menyelesaikan 1.000, sehari 2.000, berarti lebih sebentar lagi 2 bulan setengah dibagi 2. Itu ya, berarti sebulan 1 minggu ya, 1 bulan 1 minggu selesai itu. Kalau sehari 2.000 atakoh sugro. Setelah itu berdoa. Wa du'a'uha, dan doanya adalah Allahumma innaka ta'lamu inni halaltu hadisan inna al-badah lillatin wa ushhiduka inni qad istaraitu biha nafsi minan nar. Itu doanya. Ya, kalau misalkan mau ditulis nanti kita tulis. Itu kaifiah atakoh sugro. Ini kalimat tauhid yang sangat luar biasa. Kita penting untuk mempunyai atakoh sugro itu ya. Kalau sudah menjalankan atakoh sugro, ayo kita laksanakan atakoh yang kedua, meningkat menjadi atakoh kubro. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. Baik para jamaah, itulah penjelasan mengenai kaifiah atau keutamaan kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah dan 2 kalimat syahadat ini adalah 2 kalimat yang akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 kalimat syahadat itu menjadi syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah. 2 kalimat syahadat disyaratkan bagi orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam, dan kalimat tauhid adalah kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah agar iman kita yang sudah ada selalu untuk diperbarui, ditebelin agar iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatkanlah
kalimat tauhid tersebut, kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat kita. Insya Allah kalau akhir hayat kita man qala la ilaha illallah di akhir hayatihi, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhala jannah, yakin akan masuk surga meskipun kita berendam dulu di neraka. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga tidak sama sekali kita ingin masuk neraka. Semoga kita semuanya masuk surga bi-ghairi hisab, tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas perlawanan dari iman, yaitu tentang ridha, murtad, dan banyak sekali perbuatan murtad, banyak sekali. Mungkin salah satu ada nih di antara salah satu yang sudah kita lakukan. Ayo kita taubatin, banyak sekali di dalam kitab Irsyadul Ibad ini dijelaskan ridha itu, murtad itu apa saja, yang bentuknya ucapan apa saja, yang bentuknya pekerjaan yang dilakukan tubuh apa saja, yang bentuknya di dalam hati apa saja yang membuat ridha, yang membuat kita murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.